dunia cetak udah mulai ke digital nih Pak nih. Nah, kalau menurut Bapak inovasi apa nih yang bisa kita ikuti nih buat ngikutin zaman gitu Pak? Kalau kita perhatikan Gen Y dan Gen Z ini nggak terlalu suka membaca. Mereka lebih visual, ya. Maka dalam hal menyusun majalah dan sebagainya, kami tampilkan juga dalam bentuk grafik dan diagram. Kemudian visual menjadi lebih dominan. Teks menjadi lebih sedikit, ya. Komposisinya mungkin sekarang visualnya itu bisa 60 dan 40% teks, ya. Salam pemirsa dari Redaksi SWA, saya Nanda Yunisi. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Spot Corporate Communication, salah satu unit usaha dari grup SWA. Kali ini saya bersama Bapak Teguh Puradisastra sebagai Managing Director Spot, juga dengan Mbak Nia, tim marketing dari Spot. Oke, kita mulai dengan Pak Teguh. Jadi apa sebenarnya positioning Spot di antara berbagai unit usaha SWA Group ini? Terima kasih Nanda. Spot adalah unit usaha yang memfokuskan layanannya di bidang corporate communication. Saya mulai dari awal sekali, seperti Anda tahu, Spot adalah unit usaha dari majalah SWA. Ya. Nah, majalah SWA itu didirikan pada tahun 1985. 10 tahun kemudian, Spot menyusul. Ya. Nah, kenapa muncul Spot? Karena adanya permintaan dari para pelanggan SWA yang mengatakan mereka membutuhkan media bisnis yang menyasar para pelaku usaha langsung, ya. Nah, jadi mereka ingin mengomunikasikan usaha mereka dengan bahasa yang seperti di majalah SWA, lugas, faktual, mudah dipahami, dan kami memenuhi kebutuhan tersebut dengan hadir, ya. Dimulai dengan membuat advertorial, brosur, buklet, terus berkembang membuat majalah Ingria. Akhirnya majalah Ingria adalah menjadi salah satu core bisnis kami, ya. Juga kami membuat anniversary book, annual book, coffee table book. Kemudian kita juga membuat identity development corporate, ini seperti logo dan sebagainya. Kemudian juga peripheral seperti dari agenda, kalender, memo, letterhead, business card dan sebagainya. Akhirnya juga karena permintaan kami melahirkan pelatihan penulisan, pelatihan media relation, pelatihan crisis communication, dan sebagainya. Tadi Spot berarti dari tahun 1995 ya Pak, cukup lama juga ya Pak. Jadi sebenarnya siapa aja sih Pak kliennya? Nah, ini Nia yang jagonya, silakan. Ya Pak, jadi tahun ini kita udah 30 tahun nih pemirsa ya. Banyak banget klien yang kita handle, mulai dari industri perbankan, telekomunikasi, lalu transportasi, lembaga keuangan, logistik, consumer goods, dan sebagainya. Jadi Pak, kita tuh kan sering banget handle in-house magazine ya Pak, kayak ANJ, Trakindo, OJK, Rumah Sakit Mayapada, Nestle, Frisian Flag, Danone. Kria ini juga jadi salah satu nih Pak untuk majalah Dekranas dan yang lain sebagainya. Selain itu, kita juga pernah Pak menerbitkan beberapa buku. Di antaranya Mbak Nanda juga tahu kan, ada Indonesia Original Brand, buku transformasi BNI, dan 55 tahun perjalanan PT Kamajaya. Nah, kalau pelatihan nih, sering nih Bapak nih handle nih juga nih untuk Garuda Indonesia, PPM Manajemen, Coca-Cola, Bank Mandiri, dan PT Austindo Nusantara Jaya. Totalnya ya Pak, lebih-lebih ada 50 perusahaan nih Pak yang udah kita handle. Gitu Pak. Berarti paling banyak kelihatannya produksinya di majalah perusahaan ya Pak ya? Betul. Ya. Karena kita akhirnya memulai dari majalah perusahaan dan mereka menganggap kita expertnya di situ karena kita terbiasa menerbitkan majalah SWA. Jauh ini ya, mengenai apa saja yang dilakukan dalam pembuatan majalah, saya kira ini Nanda yang lebih paham, dia bisa bercerita dengan baik. Silakan Nanda. Oke. Jadi memang kita
pertama itu kita duduk bareng sama klien nih Pak, untuk kita bersama-sama menentukan tema yang akan diangkat. Nah setelah itu spot ini melakukan riset terkait tema yang sudah kita sepakati tadi itu. Lalu setelah itu, setelah kita riset, kita membuat kantor atau daftar pertanyaan untuk narasumber. Nanti kita menggali lagi ke narasumber Pak. Nah dari TOR itu kita wawancara, lalu kita tulis naskah yang sudah jadi itu kita lempar lagi Pak ke klien. Jadi di situ mereka bisa review. Setelah oke, baru kita masuk ke layout. Nah di layout ini, setelah layout kita bersama-sama proofread. Nah dari proofread baru nanti ada final approval. Kalau sudah oke, tentunya kita bisa buatkan dummy untuk cetak Pak. Nah untuk cetaknya sendiri banyak juga klien yang meminta untuk distribusinya kita yang handle. Kita bisa gitu ya Pak. Ada juga yang klien yang minta hanya sampai final artwork-nya aja, atau sampai pre-press aja gitu. Jadi karena mereka biasanya terbitnya dalam format e-magazine gitu. Nah, nih Mbak Nanda, jadi tuh Spot melayani tuh dari A sampai Z ya Mbak? Ya. Benar-benar dari awal kita diskusi klien sampai selesai, itu Spot menjalani semua itu ya Mbak ya? Ya, betul. Betul Bang. Jadi Spot didukung oleh sumber daya yang berpendidikan dan berpengalaman panjang di bidang ini. Ya. Para penulisnya juga kebanyakan pernah menjadi wartawan, sehingga tulis menulis adalah sudah kegiatan keseharian. Para desainer juga mereka berpengalaman di bidang desain grafis dan berpengalaman panjang di bidangnya. Iya Pak, ini mau nanya nih Pak, kan zaman terus berkembang ya Pak ya, dunia cetak udah mulai ke digital nih Pak nih. Nah, kalau menurut Bapak inovasi apa nih yang bisa kita ikuti nih buat ngikutin zaman gitu Pak? Karena kita kan udah termasuk perubahan generasi pembicaranya. Nah, pembacanya. Menurut Pak Teguh gimana nih? Coba Pak. Ya, seiring dengan perubahan zaman, tentu saja kita juga harus menyesuaikan diri ya. Dari sisi penulisan maupun tampilan kami menyelaraskan dengan siapa sih pembaca kami. Dulu pembaca kami adalah orang-orang yang senior, generasi baby boomer, generasi X. Tapi sekarang sebagian besar pembaca kami adalah Gen Z, Gen Y, dan bahkan ada Gen Alpha. Ya, karena itu kita harus menyesuaikan dengan mereka. Tapi sampai sekarang pun masih ada nih yang generasi tua, generasi baby boomer dan generasi X. Justru mereka ini adalah pucuk pimpinannya. Ya. Itu masih menjadi pertimbangan kami, sehingga bahasanya kita sesuaikan. Kemudian kalau kita perhatikan Gen Y dan Gen Z ini nggak terlalu suka membaca. Mereka lebih visual, ya. Maka dalam hal menyusun majalah dan sebagainya, kami tampilkan juga dalam bentuk grafik dan diagram. Narasi menjadi grafik dan diagram. Kemudian visual menjadi lebih dominan. Teks menjadi lebih sedikit ya. Komposisinya mungkin sekarang visualnya itu bisa 60 dan 40% teks ya. Jika majalah diterbitkan dalam format e-magazine, maka kita riset kebanyakan dengan mereka ini nantinya akan bacanya di notebook atau di gadget mereka, di handphone misalnya. Nah, ini desain juga harus kita sesuaikan. Kalau desain untuk handphone, ya tentu saja menjadi lebih slim, lebih singkat, ya. Kata-kata juga harus menjadi lebih padat, ya. Tapi harus tetap jelas dan mudah dipahami. Nah, ini menyesuaikan diri dengan kebutuhan efisiensi. Sekarang ini juga sejumlah klien minta mereka dilatih tim internalnya. Jadi kalau sebelumnya mereka kita siapkan seluruhnya, mereka terima jadi. Nah sekarang mereka ingin membuatnya sendiri karena lebih irit. Jadi juga kita tanggapi. Ya, kita memberikan pelatihan, menulis, fotografi, dan desain, sehingga mereka bisa lakukan sendiri. Kebetulan kami sendiri kan memang punya tim yang lengkap, sumber daya yang menguasai hal tersebut, sehingga kita berbagi. Ya, begitu. Ya.
Nah, Mbak Nanda, sebenarnya seberapa penting nih menurut Mbak Nanda komunikasi perusahaan ini bagi karyawan, perusahaan dan pelanggan, Mbak? Coba Mbak dikasih tahu. Ya penting banget Iya. sih, karena komunikasi perusahaan itu diperlukan ya untuk menanamkan visi, misi dan juga budaya perusahaan gitu. Jadi dengan begitu kan karyawan jadi tahu gitu apa yang harus dia lakukan dengan baik gitu di perusahaan gitu. Kalau misalkan karyawan enggak mengetahui atau menghayati visi misi dan budaya perusahaan, jadi mereka nggak punya engagement gitu dengan perusahaan. Jadi gimana mereka mau memberikan pelayanan yang baik gitu, gimana mau mereka memberikan pelayanan yang mengesankan. Oh, jangan-jangan bukan yang mengesankan, malah mengesalkan kan? Itu bahaya kan? Jadi pelanggan bisa lari dong ke pesaing ya kan? Nah gitu, itu satu. Yang kedua, komunikasi perusahaan ini baik juga itu untuk menciptakan rasa memiliki yang tinggi gitu. Jadi karyawan merasa memiliki perusahaan itu gitu. Jadi mereka akan all out untuk memberikan gagasan-gagasan yang bagus lah untuk meningkatkan kinerja mereka gitu, untuk hasil yang baik juga untuk perusahaan gitu. Juga yang ketiga, komunikasi timbal balik ini dengan pelanggan itu perusahaan jadi bisa melihat apa sih kebutuhan pelanggan gitu. Dari kebutuhan ini, jadi perusahaan bisa memenuhi semua kebutuhan pelanggan itu ya kan. Jadi bisa menciptakan pelanggan yang loyal lah gitu. Jadi pendeknya nih, komunikasi itu merupakan kunci keberhasilan di segala bidang. Betul tuh Mbak, betul. Saya ingin menambahkan sedikit. Ya, orang juga banyak bertanya tadi tentang majalah. Bagaimana dengan buku-buku perusahaan, corporate booklet book dan sebagainya. Ini juga sangat penting ya. Dengan kita membuat buku, kita bukan hanya mencantumkan visi misi dan nilai-nilai budaya, tapi juga pengalamannya semua di situ ada. Sehingga kita bisa membagikan kepada karyawan yang baru bergabung, kita bisa membagikan kepada pelanggan-pelanggan setia, sehingga mereka tahu tentang latar belakang perusahaan. Ya. Nah, ini bisa menjadi pewarisan nilai-nilai dari perusahaan yang menerbitkan buku tadi untuk generasi berikutnya maupun untuk para customersnya. Itu jadi penting banget. Corporate communication adalah hal yang sangat krusial. Begitu. Betul Pak, betul. Seru sekali ya hari ini perbincangan kita. Sayang waktu kita terbatas. Terima kasih buat Pak Teguh, Mbak Nanda sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa podcast dari Redaksi SWA yang sedang mendengarkan bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, SWA.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. SWA.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. SWA.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @SWA Media Inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi SWA.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.